Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kak Mono di channel Juris Media. Hari ini Kak Mono akan membahas soal kimia khusus untuk adik-adik yang ingin mengikuti ujian mandiri SIMAK UI. Jadi kita langsung saja ya, kita lihat, perhatikan nomor 1. Diketahui potensial reduksi standar berikut NO3- dan seterusnya, Ti3+ dan seterusnya. Energi bebas Gibbs yang dihasilkan dari reaksi reduksi Ti adalah, diketahui delta G sama dengan minus NFE, tetapang Faraday-nya 96.500 ya. Jadi delta G itu apa? Adalah energi bebas Gibbs. Jadi ini soalnya sebenarnya gampang. Kenapa? Karena rumusnya sudah dituliskan di soal ya. Jadi adik-adik tinggal masukkan nanti nilainya. Jadi delta G sama dengan minus N dikali F dikali dengan E. Nah, E yang dimaksud di sini adalah E0 sel dari reaksi di atas. Nah, N itu apa? N itu adalah elektron yang terlibat ya pada reduksi Ti. Ya. Jadi kita masukkan nilainya saja langsung ya. Jadi minus N-nya adalah 3, F itu tetapang Faraday 96.500, E0 sel itu rumusnya E0 reduksi dikurang E0 oksidasi. E0 reduksi itu adalah E0 yang lebih besar, artinya E0-nya NO3- minus 0,96, E0-nya Ti3+ sama dengan minus 1,37. Artinya yang lebih besar adalah minus 0,96. Artinya inilah yang mengalami reduksi. Yang lebih kecil ini yang mengalami oksidasi. Jadi kita tinggal masukkan nilainya lagi. Minus 3 kali 96.500 sama dengan minus 289.500 dikali NO reduksi minus 0,96 dikali minus 1,37. Nanti jadinya minus 289.500 dikali, dikurang ya, negatif ke negatif jadi positif, minus 0,96 ditambah 1,37 hasilnya positif 0,41. Dikali nanti hasilnya 118.695 ya. Ini satuannya joule per mol. Dijadikan kilojoule nanti jadinya 118,695 dibagi 1000. Jadinya kilojoule per mol, atau bisa dibulatkan menjadi minus 118,7 kilojoule per mol. Jadi jawaban untuk soal ini adalah R. Oke? Jadi kendalanya kalau SIMAK UI adalah hitungannya ya. Nanti kalian perbaiki hitungan matematikanya saja ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Ya. Dalam pelarutan padatan natrium fosfat dalam air, spesies-spesies yang akan berada dalam sistem larutan adalah. Jadi adik-adik harus bisa mengerjakan soal seperti ini, harus bisa mengetahui rumus-rumus kimia ya. Natrium fosfat itu rumusnya Na3PO4 ya. Dimasukkan ke dalam air. Kita lihat ionisasinya untuk kedua senyawa ini ya. Kita perhatikan. Ini akan menjadi Na+ ditambah PO4 3-. H2O itu terdiri dari H+ dengan OH-. Artinya Na+-nya nanti akan bersenyawa dengan OH-. Sedangkan PO4 3-nya nanti akan bersenyawa dengan H+. Oke. Jadi hasilnya yang dihasilkan adalah NaOH ya, itu mono ya, beda. NaOH ditambah dengan H+ ditambah PO4 3- itu hasilnya H3PO4. Dikali silang muatannya, 3-nya ke H, 1-nya ke PO4, makanya hasilnya H3PO4. Kemudian kita uraikan lagi
apa-apa yang terdapat dalam senyawa NaOH. Ya, NaOH kalau diuraikan nanti jadinya Na plus ditambah OH minus. Oke. Kemudian H3PO4 kalau diuraikan, penguraian pertamanya akan menjadi seperti ini. H plus ditambah H2PO4 minus. Nah, kemudian kalau diuraikan lagi H2PO4 minus, nanti kalau diuraikan lagi nanti jadinya H plus ditambah HPO4 2 minus. Nah, kemudian kalau diuraikan lagi HPO4 2 minus diuraikan nanti jadinya H plus ditambah PO4 3 minus. Nah, dari penguraian ionisasi ini kita sudah dapat menentukan jawabannya. Jadi ion-ion yang ada di sini adalah pertama ada PO4 3 minus. Jadi pernyataan nomor 1 benar, otomatis nomor 3 juga benar ya. Nah, kita lihat di sini ada OH minus ya, betul. Oke. Kemudian kita cek nomor 4-nya. Ada tidak H2PO4 2 minus? Ternyata di soal yang ada H2PO4 minus, tidak ada 2 minus. Jadi ini salah. Oke, kita lihat nomor 2. Ada H2PO4 minus? Oh iya ada. Jadi jawabannya juga benar. 1 2 3 itu jawabannya adalah alfa. Oke, itu untuk nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3, dalam 30 ml larutan CH3COH 0,100 m ditambahkan 20 ml NaOH yang pernah mengerti itu NaOH dengan konsentrasi yang sama. pH campuran tersebut adalah mengerjakan soal pH campuran untuk SMA itu ada 2 kemungkinan ya, itu bisa buffer, bisa hidrolisis. Nanti kita lihat kapan dia buffer. Buffer itu jika molnya yang lemah lebih besar dari molnya yang kuat. Nah, kemudian kemungkinan selanjutnya adalah hidrolisis. Nah, kapan hidrolisis? Jika molnya lemah sama dengan molnya yang kuat. Nah, jadi soal ini kita identifikasi dulu. Ya. Yang dicampurkan adalah CH3COH dicampurkan dengan NaOH. Nah, kita identifikasi CH3COH ini adalah asam lemah. Kenapa? Karena di soal diketahui Ka-nya. Ya. NaOH ini adalah basa kuat. Nah, ada lemah tambah kuat itu bisa buffer, bisa hidrolisis. Ya. Nah, kita hitung molnya. Ya, 30 dikali 0,1. Nah, rumus mol volume kali molaritas ya. Jadinya 3 kali 0,1. 30 kali 0,1 hasilnya 3 milimol. Nah, NaOH-nya volumenya 20, konsentrasi yang sama artinya 0,1 juga. 20 kali 0,1 hasilnya 2 milimol. Nah, karena ternyata molnya yang lemah lebih besar dibanding molnya yang kuat, makanya soal ini berbicara tentang larutan penyangga atau buffer. Buffer yang bersifat asam karena asamnya lebih besar. Nah, kalau asam yang ditanyakan artinya kita menghitung H plusnya. H plus sama dengan rumusnya. Ka dikali molnya asam lemah dikurang molnya basa kuat. Nanti tinggal dibagi dengan molnya basa kuat. Ka-nya dimasukkan nilainya ya adik-adik. Ka-nya 2 kali 10 pangkat minus 5 dikali 3 dikurang 2 dibagi 2. Oke. Nah, nanti jadinya 2 kali 10 pangkat minus 5, 3 kurang 2 1, 1 bagi 2 1/2. 1/2-nya bisa dicoret, hasilnya 10 pangkat minus 5. Artinya pH-nya sama dengan, langsung kasih turun pangkatnya, pH-nya sama dengan 5. Jadi jawabanku nomor 3 adalah Bravo.